Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ringkasan materi matematika dasar 2, khususnya mengenai turunan atau derivatif fungsi. Presentasi ini juga akan menjadi pengantar untuk video implementasi yang telah kelompok kami buat, yang akan dijelaskan oleh kami bertiga. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Tajuan Arifin Akbar dengan NIM D1041251045, yang terlebih dahulu akan menjelaskan turunan. Saya akan membedah salah satu instrumen paling krusial dalam matematika dasar 2, yaitu kalkulus diferensial. Saya menamakan presentasi ini cetak biru perubahan. Mengapa? Karena turunan bukan sekedar angka di atas kertas. Ia adalah bahasa semesta untuk memahami bagaimana segala sesuatu bergerak, berubah, dan beroptimasi di dunia nyata. Mari kita mulai proses pembangunannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat peta jalannya. Kalkulus bersifat kumulatif. Kita akan mulai dari stasiun 1, yaitu pondasi, yaitu konsep limit. Setelah pondasi kuat, kita akan naik ke stasiun 2, aturan operasi, dan stasiun 3, fungsi transenden. Terakhir, semua alat ini akan kita gunakan di stasiun 4, aplikasi untuk menyelesaikan masalah nyata. Tugas saya adalah mengantar Anda dari pondasi hingga aturan rantai pada slide ke-8. Setiap bangunan megah butuh pondasi, dan pondasi turunan adalah limit. Perhatikan grafik di slide. Limit menceritakan apa yang terjadi saat kita mendekati suatu titik, bukan saat kita berada di titik tersebut. Poin pentingnya adalah, sebuah fungsi dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika pendekatan dari arah kiri dan arah kanan memberikan hasil yang sama. Tanpa limit, kita tidak bisa mendefinisikan perubahan yang sangat kecil. Nah, dari limit inilah turunan lahir. Bayangkan kita sedang melihat sebuah kurva. Di sisi makro, kita melihat garis potong tali busur. Saat kita mendekat, jarak antar titik H mengecil. Di tahap mikro zoom, saat H mendekati 0, garis potong tadi berubah menjadi garis singgung. Inilah definisi turunan secara matematis. Limit dari kemiringan garis potong saat jaraknya menuju 0. Turunan adalah foto kecepatan perubahan pada satu detik yang sangat spesifik. Sebagai arsitek matematika, kita punya dua gaya bahasa atau notasi. Yang pertama adalah fx atau notasi Lagrange, yang sangat praktis untuk menunjukkan bahwa turunan adalah sebuah fungsi baru. Kedua, notasi Leibniz yang sangat populer, itu dy per dx, yang lebih filosofis karena menunjukkan perubahan y terhadap x. Penting, dalam notasi Leibniz, dy per dx adalah satu kesatuan operator. Jangan dianggap sebagai pembagian angka biasa yang bisa dicoret-coret sembarangan. Sekarang kita masuk ke bengkel kerja. Ada 3 power tools utama yang harus kita kuasai. Yang pertama ada turunan konstanta, sesuatu yang statis tidak punya perubahan, maka turunannya adalah 0. Aturan pangkat, ini yang paling sering kita pakai. Pangkatnya turun ke depan, lalu pangkat aslinya dikurangi 1. Yang ketiga ada penjumlahan dan pengurahan. Sangat bersahabat karena kita bisa menurunkan setiap komponen satu per satu secara terpisah. Bagaimana jika fungsinya saling berinteraksi lewat perkalian atau pembagian? Kita tidak bisa langsung menurunkannya begitu saja. Untuk perkalian produk row, kita gunakan pola gantian menurunkannya, lalu jumlahkan dengan rumus U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Untuk pembagian atau quotient rule, polanya sedikit lebih ketat. Turun atas kali bawah, dikurangi atas kali turun bawah, dibagi bawah kuadrat. Ingat, urutan di bagian pembilang jangan sampai terbalik. Slide terakhir dari bagian saya adalah aturan rantai atau chain rule. Ini adalah teknik untuk mengupas fungsi komposisi atau fungsi di dalam fungsi. Analoginya seperti gear mesin yang saling terhubung atau seperti mengupas bawang. Kita turunkan fungsi bagian luarnya dulu tanpa mengubah bagian dalamnya. Baru kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi bagian di dalamnya. Contoh di bawah menunjukkan betapa ringkasnya aturan ini menyelesaikan fungsi berpangkat besar tanpa harus menjabarkannya satu persatu. Setelah kita menguasai aturan rantai ini, kita siap menghadapi fungsi yang lebih kompleks seperti trigonometri dan logaritma yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Setelah pembahasan turunan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, saya akan langsung melanjutkan penjelasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karisma dengan NIM di 104 124 1062.
Kali ini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri. Turunan trigonometri banyak digunakan dalam fisika dan teknik karena banyak fenomena alam yang berbentuk gelombang. Contoh penting, d per dx dalam kurung sin x sama dengan cos x. D per dx dalam kurung cos x sama dengan min sin x. Penerapannya, menghitung gelombang suara, listrik AC, dan getaran mesin. Selanjutnya, ekspansi material atau eksponensial dan logaritma asli. Fungsi eksponensial sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan, sedangkan logaritma digunakan dalam analisis data dan perhitungan ilmiah. Contohnya, fx sama dengan ex. Turunannya, f aksen x sama dengan e pangkat x. Hal ini unik karena hasil turunannya sama dengan fungsi aslinya. Penerapannya, pertumbuhan populasi, investasi, dan penyebaran virus. Selanjutnya, kamus induk turunan. Slide ini berisi kumpulan rumus-rumus penting yang sering digunakan dalam penyelesaian soal. Dengan menguasai rumus-rumus ini, proses perhitungan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Turunan implisit, mengurai variabel yang terkunci. Turunan implisit digunakan ketika variabel x dan y berada dalam satu persamaan sehingga tidak mudah dipisahkan. Yang contohnya, x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 25. Turunkan kedua ruas. 2x tambah 2y per 2 dy per dx sama dengan 0. Maka dy per dx sama dengan min x per y. Aplikasi 1. Gradien dan garis singgung. Turunan dapat digunakan untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung pada suatu titik. Contohnya, y sama dengan x pangkat 2. Y aksen sama dengan 2x. Pada x sama dengan 2, y aksen sama dengan 4. Artinya garis singgung pada titik tersebut memiliki kemiringan 4. Gradien atau M, kemiringan garis singgung di titik x1 adalah nilai turunan pertama. M sama dengan F aksen dalam kurung x1. Persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 tutup kurung. Garis normal. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Gradiennya adalah M normal sama dengan min 1 per M. Aplikasi 2. Mendeteksi pergerakan kemonotonan. Yang pertama, fungsi naik atau climbing. Syarat f aksen x lebih dari 0 dalam selang interval. Yang analoginya garis singgung miring ke kanan atas. Fungsi turun atau falling, syarat f aksen x kurang dari 0 dalam selang interval. Analoginya garis singgung miring ke kanan bawah. Titik stasioner, saat f aksen x sama dengan 0, fungsi sedang beristirahat sesaat sebelum berubah arah. Mesin optimasi mencari maksimum dan minimum. Turunan sangat berguna dalam optimasi, yaitu mencari nilai terbesar atau terkecil dari suatu fungsi. Contoh dunia nyata, perusahaan ingin menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya paling efisien. Cara mencari maksimum dan minimum. Step 1. Cari f aksen x. Rumuskan turunan pertama dari fungsi yang ingin dioptimalkan. Yang kedua, step 2, temukan titik kritis. Set f aksen x sama dengan 0 untuk menemukan titik stasioner. Catat juga titik ujung selang. Step 3. Uji garis bilangan. Uji tanda plus dan minus pada f aksen x di sekitar titik kritis untuk melihat perubahan naik atau turun. Step 4. Eksekusi nilai ekstrim. Masukkan nilai kritis kembali ke fungsi asli fx untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum.
menjalankan mesin optimasi, studi kasus. Problemnya, cari nilai maksimum dan minimum mutlak dari fx sama dengan fx pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 min 6x tambah 1 pada interval min 2,1. Turunkan fungsi. Yang pertama, turunkan fungsi. F aksen X sama dengan 12x pangkat 2 plus 6x min 6 sama dengan 6 dalam kurung 2x min 1 X tambah 1. Yang kedua, cari titik kritis. Set F aksen X sama dengan 0, 6 dalam kurung 2x min 1 X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1/2 atau X min 1. Yang ketiga, identifikasi titik ujung interval. Nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. 4. Evaluasi Fx substitusi ke fungsi asli. F min 2 sama dengan min 7. F min 1 sama dengan 6. F 1/2 sama dengan min 3/4. F1 sama dengan 2. Kesimpulan, nilai maksimum mutlak adalah 6 pada X min 1 dan nilai minimum mutlak adalah min 7 pada X min 2. Dampak nyata kinematika dan dunia fisik. Fisika kinematika. Jarak sama dengan S dalam kurung T. Kecepatan dalam kurung velocity sama dengan turunan pertama. V dalam kurung T sama dengan X sama dengan S aksen T. Percepatan atau acceleration sama dengan turunan kedua. A dalam kurung T sama dengan V aksen T sama dengan S aksen T. Arsitektur dan konstruksi. Turunan digunakan untuk menganalisis beban optimal dan mendesain lengkungan struktur bangunan agar kokoh secara fisik dan estetik. Navigasi penerbangan. Turunan menentukan laju pesawat dan percepatan untuk kalibrasi navigasi secara real-time, memastikan pesawat tetap pada jalurnya. Kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa turunan merupakan alat matematika yang digunakan untuk mengukur laju perubahan. Turunan membantu kita menentukan gradien, menganalisis fungsi naik dan turun, serta menilai nilai maksimum dan minimum. Karena kemampuannya dalam menganalisis perubahan, turunan menjadi salah satu konsep yang sangat penting dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu maupun kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, sebelumnya kita sudah dijelaskan materi turunan yang dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Kenshin Amarta dengan NIM D1041251047. Oke, langsung saja kita ke penjelasan integral. Oke, integral adalah cabang kalkulus yang mengukur jumlah atau akumulasi suatu besaran pada domain tertentu. Integral sering dianggap sebagai operasi kebalikan dari turunan, atau biasa disebut anti-turunan. Nah, integral biasa digunakan untuk menghitung luas, volume, kerja, dan akumulasi lain yang muncul dalam fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu terapan lain. Oke, terdapat 4 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, integral tak tentu. Yang kedua, integral tentu. Yang ketiga, integral substitusi. Dan yang keempat adalah integral parsial. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Itu adalah integral tertentu. Merupakan proses kebalikan dari turunan yang nilainya tidak diketahui dan masih memuat konstanta. Biasanya disimbolkan dengan huruf C besar. Oke, ini adalah rumus dasar dari integral. Itu terdapat fungsi ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana n tidak sama dengan min 1. Oke, kita langsung ke contoh soal dari integral tak tentu. Di sini terdapat soal, hitunglah nilai dari integral 3x pangkat 2 ditambah 4x min 5 dx. Oke, kita lihat dari penyelesaiannya. Seperti yang dijelaskan tadi rumusnya, kita akan menggunakan rumus tak tentu seperti ini. Nah, yang dimana
3 adalah A, X adalah variabelnya, dan 2 pangkatnya adalah N. Nah, kita akan mengintegralkan setiap yang ada di sini. Oke, dari pertama yaitu adalah 3 per 2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1. Lalu, untuk integral yang ini, 4 per 1 ditambah 1, karena 4X ini pangkatnya adalah 1. Lalu, sedangkan yang 5 ini, sebenarnya itu memiliki variabel juga, namun pangkatnya itu adalah X pangkat 0. Nah, cuman tidak ditulis. Jadi, dia tetap memiliki variabel dan pangkat, namun itu karena setiap bilangan yang dipakaikan 0 itu adalah 1. Oke, setelah dapat, maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 5X plus C. C besar. Nah, lalu yang kedua ada hitunglah nilai dari integral 2X dikali X kuadrat plus 2X. Nah, pertama-tama kita harus mengkalikan terlebih dahulu 2X kali X kuadrat dan 2X kali 2. Maka hasilnya 2X pangkat 3 ditambah 4X dx. Nah, lalu kita integralkan menggunakan rumus tadi. Maka hasilnya menjadi 2 per 3 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 plus 4X. Nah, 4X jadi 4 per 1 ditambah 1 dikali X 1 ditambah 1 plus C. Maka hasilnya 1/2 X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah C. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai integral tentu. Merupakan integral yang memiliki nilai awal dan batas akhir yang jelas. Ada batas atas dan batas bawah. Nah, integral tentu ini biasanya digunakan untuk mencari nilai pasti dari suatu luas, volume, atau akumulasi, entah itu bangun ruang, bangun datar, atau bentuk yang sangat tidak beraturan. Nah, ini adalah rumus dasar dari integral tentu. Bedanya dari integral tak tentu itu hanya ada batas atas dan batas bawah. Oke, kita akan ke contoh soal. Terdapat integral dengan batas atasnya adalah 3, ini adalah B, dan batas bawahnya adalah 2, yaitu A. Terdapat fungsi 3X pangkat 2 dx. Nah, kita akan menyelesaikan integral itu dengan rumus tadi. Ini. Oke, nah pertama-tama yaitu kita akan melakukan integral seperti yang dilakukan integral tak tentu. Kita akan melakukan ke 3x pangkat 2 ini. Maka hasilnya jadi 3 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1. Maka hasilnya x pangkat 3. Yang memiliki batas atas 3 dan batas bawah 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari integral ini, maka kita akan substitusikan batas atas dan batas bawah untuk 3 dan 2. Maka hasilnya adalah 27 dikurangi 8 sama dengan 19. Dan yang ketiga itu adalah integral substitusi, yang mana ini merupakan teknik penyelesaian integral dengan memisahkan variabel yang rumit menjadi variabel baru, misalkan U. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan fungsi menjadi bentuk dasar, sehingga lebih mudah diintegrasikan. Contohnya, terdapat integral 2x dikali x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 5. Nah, hal ini sangat sulit untuk dilakukan menggunakan penyelesaian integral biasa seperti tak tentu tadi, karena ini merupakan pangkat 5, pangkatnya sangat banyak. Kalau kita mengkalikan langsung, itu sangat memakan waktu yang lama jika kita menggunakan metode substitusi agar mempercepat penyelesaiannya. Kita lihat misalnya, kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 5, yang ini. Lalu, X pangkat 2 ditambah 5 ini kita turunkan menjadi 2X. Yaitu DU per DX sama dengan 2X. Nah, setelah itu, kita harus mencari yaitu DU. Maka DS ini, setelah di kedua ruas ini, kita akan sama-sama dikali DX. Hasilnya DU sama dengan 2X dikali
2x dx. Oke, setelah kita mendapatkan tadi, lalu kita ubah yang tadi x pangkat 2 tambah 5, itu sama dengan u pangkat 5. Nah, du tadi kan 2x dx. Ini ada 2x, ini ada dx. Maka, itu kita ubah menjadi du. Jadi, integral u pangkat 5 du. Setelah kita ubah tadi, tinggal kita integralkan menjadi 1/1 tambah 5 dikali u pangkat 5 tambah 1 plus c. Setelah dapat hasilnya 1/6 kali u pangkat 6 tambah c. Maka yang u tadi kita kembalikan lagi. Kita ubah lagi menjadi x pangkat 2 tambah 5. Nah, hasilnya 1/6 dikali x pangkat 2 tambah 5. 6 tambah c. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu integral parsial. Teknik penyelesaian integral ini terdapat dari perkalian dua fungsi yang tidak bisa diselesaikan menggunakan substitusi biasa yang tadi. Nah, rumus dasarnya ini lumayan cukup rumit, yaitu terdapat integral u dikali dp sama dengan u kali p dikurangi integral p dikali du. Kita akan coba soal untuk memahami integral parsial ini. Oke, terdapat integral x kali x tambah 4 pangkat 5. Oke, kita akan mencari setiap variabel-variabel u, dp, u, p, dan d. Oke, kita misalkan u ini sama dengan x ini. Dan kita turunkan du itu sama dengan dx. Nah, setelah itu kita cari dp-nya. Dp-nya itu kita misalkan si x ditambah 4 pangkat 5. Oh, sorry, ini sebenarnya ada dx. Dx. Nah, setelah kita mendapatkan dp, kita misalkan dp ini, maka kita turunkan dp ini menjadi p. Maka bukan turunkan, tapi integralkan. Integralkan seperti biasa. Maka 1 menjadi 1/6 dikali S tambah 4 pangkat 6 tanpa adanya C. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan U, DU, DV, P, maka kita masuk ke rumus tadi. Kita tinggal ubah-ubah saja yang punya X, yang DP-nya tadi X tambah 4 pangkat 5, DX, sama dengan tadi U-nya adalah X, P-nya dikali 1/6, X tambah 4 pangkat 6, terus dikurangi integral V-nya tadi 1/6, X tambah 4 pangkat 6, dan DU-nya adalah DN. Nah, setelah kita mendapatkan yang tadi, tinggal kita operasikan. Yang tadi X 1 kali 1/6 itu dikali jadi 1/6 X kali X tambah 4 pangkat 6, lalu dikurangi. Nah, 1/6 ini kita keluarkan. Lalu kita integralkan X tambah 4 pangkat 6 menjadi 1/7 kali X ditambah 4 pangkat 7. 4 plus C. Setelah kita melakukan tadi, integralkan tadi, baru kita operasikan. Jadi 1/6 X, 1/6 X dikali X tambah 4 pangkat 6, min 1/42. Kali X tambah 4 ditambah 7 plus C. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan nilai dari integral X dikali X tambah 4 pangkat 5 ya guys. Namun, kita bisa sederhanakan. Tapi di bagian sini, kita yang 1/6 ini, kita samakan penyebrangan dengan ini. Maka dia akan dikali 7. Maka menjadi 7/42 X. Dan sini 1/42. Maka kita akan kurangi. Namun, sebenarnya ada lebih sederhana lagi. Karena kalau kita langsung kurangi, ini tidak sama dengan ini. Maka tidak bisa. Jadi, X tambah 4 pangkat 7 ini kita pisahkan menjadi X ditambah 4 pangkat 6 dikali X tambah 4. Kita rubah bentuknya.
di A, begitu. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi 1/42 kali X tambah 4 pangkat 6. Dan kali 7X dikurangi X tambah 4 plus C. Nah, setelah kita kurangi, kita operasikan di bagian sini. Jadi 7X kurang X itu sama dengan 6X. Dan 7X dikurangi min negatif dikali 4 itu kan min 4, maka hasilnya jadi min 4. Oke, setelah itu kita bisa sederhanakan lagi nih menjadi 2 kali 3X min 2, karena 2 kali 3X itu sama dengan 6X dan 2 kali 2 sama dengan min. Setelah kita sederhanakan seperti ini, maka ini bisa kita coret. Ini menjadi 1 dan ini menjadi 1. Maka hasil akhir dari model parsial ini adalah 1/21 kali X tambah 4 pangkat 6 dikali 3X min 2 plus min. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas mengenai topik tadi dari keempat cara integral, tak tentu, substitusi, dan parsial. Integral ini juga dapat diterapkan di dunia nyata. Terdapat yang pertama itu ada bidang teknologi dan transportasi. Biasanya itu untuk menghitung total jarak tempuh berdasarkan data kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu pada kendaraan. Ada juga untuk mendesain bentuk aerodinamis mobil atau pesawat, serta menghitung konsumsi bahan bakar yang optimal. Kedua itu penerapannya ada di bidang ekonomi dan bisnis. Biasanya untuk menghitung total akumulasi biaya, laba, atau pendapatan dari produksi massal yang dinamis bagi pelaku bisnis. Dan kedua digunakan untuk mengukur siklus konsumen dan produsen guna menentukan titik keseimbangan pasar. Nah, ketiga juga terdapat di bidang medis dan kesehatan. Dokter dan farmasi menghitung total obat yang terakumulasi dan diserap oleh tubuh dari waktu ke waktu menggunakan konsep integral, serta mesin CT scan menggunakan prinsip integral untuk merekonstruksi potongan gambar 2 dimensi menjadi organ 3 dimensi. Nah, yang keempat itu terdapat di bidang fisika dan rekayasa. Biasanya integral ini untuk menghitung volume cairan dalam tangki dalam bentuk yang tidak beraturan, serta menghitung total gaya yang berbeda pada struktur bangunan atau jembatan. Nah, dari sinilah integral bisa diterapkan ke dunia data. Setelah kita membahas mengenai turunan sebelumnya dan integral, maka sudah saatnya saya menutup dari presentasi ini. Jadi, maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Mohon maaf sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.